Oke ya, bismillah ya. Berdoa dulu kalian, biar ilmu ini bisa terserap dengan baik. Kita akan mulai sekarang juga. Oke. So, first yang kalian perlu ketahui tentang apa itu support and resistance kan? So, saya dalam marking SNR itu saya menggunakan line chart. Oke ya, ada yang belum paham nggak di sini? Saya rasa sebagian udah paham, tapi saya tanya dulu. Ada nggak yang di dalam sini masih belum paham tentang line chart? Sebab kalau nanti belum paham akan mengganggu. So, mending komen. Kalau yang ada yang belum paham, kalau yang udah paham, diam saja. Diam saja. Paham ya? Oke ya, so saya lanjutin. So, pada line chart SNR itu akan seperti ini teman-teman. Support itu akan ditandai oleh huruf V. Ini gambar saya cukup jelas nggak? Coba bagi tahu dulu. Clear ya? Huruf apa gambar saya ya? Gambar saya cukup clear ya. Ini saya mau mulai. Oke, clear. So, support akan ditandai oleh V. Untuk resisten akan ditandai oleh huruf E, atau orang sering sebut ini sebenarnya bukan huruf A lah, tapi apex lah ya, sudut lah, gitu ya. Tetapi ya, apa namanya, market itu akan bagi situasi kita seperti ini teman-teman. Nih, situasinya itu yang sering terjadi adalah seperti ini. Ada yang bentuknya seperti ini, kan? Kurang rapi ini. Oke. Ada yang bentuknya seperti ini, benar-benar seperti huruf V untuk support. Atau ada juga yang berbentuk lekuk. Ini ya, tolong kalian pahami beberapa macam bentuk ya. 3 bentuk utama daripada support and resistance. Ya, ini sebab nanti akan berkelanjutan materinya di apa namanya? Saat kita nanti akan menghadapi chart. So kalian mesti ingat ya. So, ada yang bentuknya seperti ini, landai terus naik, ada yang bentuk V gitu kan, ada yang berbentuk lekuk. Oke ya. Juga demikian untuk resisten ya, resisten yang ideal memang yang berbentuk apex atau huruf A ini, tetapi pada kenyataannya di lapangan pun ada yang berbentuk semacam ini ya, bentuknya cuma lurus turun gitu ya. Ini yang berbentuk apex seperti ini. Atau berbentuk lekuk seperti ini. Oke, sampai di sini paham atau enggak? Coba komen dulu. Komen dulu teman-teman. Komen ya, paham ya? Oke, gampangin soalnya. Oke. So, definisi yang utama daripada support itu adalah level yang menolak harga ke atas. Oke, sekali lagi saya ulang ya. Definisi daripada support adalah level yang menolak harga ke atas. Oke, untuk resisten adalah kebalikannya, yaitu level yang menolak harga ke bawah ya. Sekali lagi saya ulang, resisten adalah level yang menolak harga ke bawah. Oke ya, so definisi itu kalian harus pegang teguh, sebab itu merupakan kata kunci yang kalian harus hafal di luar kepala. Sampai sini oke ya? Sampai sini oke? Komen dulu rame-rame. Saya pengen tahu oke. Kalau oke, saya akan lanjut ke dalam storyline. Komen dulu semuanya. Semua wajib komen. Sehingga saya tahu persis gitu loh. Kalian memang menyimak. Oke. Terus harus komen semuanya. Harus komen semuanya. Oke. Paham? Ayo, yang baru join follow dulu akun TikTok saya ya. Kita lagi belajar ini, kita lagi bongkar rahasia SNR. Oke, mana kurang banyak lagi nih, ada 40 orang kok. Harus absen semua. Bang, bedanya apa bang antara semua model SNR? Nanti akan nampak dalam chart. Ya sabar. Sabar dulu, yang penting sampai sini paham oke ya. Semuanya wajib komen, semuanya wajib komen. Dan tolong komennya pakai emot ya. Tolong komennya pakai emot. Ini akun yang baru. Yang akun utama saya masih swag, masih konslet. Oke ya. Oke, good. Clear. Oke.
So, sekarang kita masuk ke dalam, sifat SNR dulu teman-teman. Belum ke storyline, saya lupa. Oke, so ini saya gambar ya. Gini gambarnya. Keliru nih. Oke, so kita besarin dulu gini deh. Oke, market secara umum itu akan bergerak dalam support dan resisten. Oke, kalian mesti percaya itu ya, bahwa market secara umum akan bergerak ya dalam support dan resisten. Oke, so dia akan bergerak seperti ini kawannya. Ini saya dari resisten, dia akan turun ke support, dia akan naik lagi ke resisten, dia turun lagi ke support. Dia naik lagi resisten, dia turun ke support, sampailah suatu waktu dia melakukan yang namanya breakout. Oke. Nah, kalau market break resisten akan menuju kemana? Coba komen. Saya pengen tahu. Let's go, komen. Saya pengen semuanya nggak ada yang ngantuk nih. Rally, salah. Resist berikutnya betul ya, atas salah, atas nggak jelas itu apa. Yang betul adalah resisten berikutnya. So, setelah dia breakout, dia akan menuju resisten berikutnya. Ini pun tolong kalian hafal di luar kepala kalian ya. Price akan bergerak dari resisten ke support, support ke resisten, resisten support, support resisten, sampailah suatu ketika dia nge-break entah ke atas atau ke bawah. Kalau dia nge-break resisten, dia akan menuju ke resisten selanjutnya. Ini mesti kalian hafal ya. Setelah break, dia pun akan kembali resisten support, support resisten, sehingga pada suatu waktu dia akan nge-break itu support. Ketika nge-break support, dia akan menuju kemana? Coba komen. Akan menuju kemana? Coba komen. Aduh, cepat dong yang responsif kawan. Tapi setelah break and tip, tunggu dia balik support dulu baru lanjut atas. Nantilah ya, itu dijawabnya nanti. Oke. Support terdekat, betul. Oke ya. So, itulah hukum pertama yang kalian harus pahami ya. Pertama ya, jadi yang utama dalam SNR itu ada dua hukum lah. Sorry ya, ada dua hukum ya. Saya ulang ya. Hukum yang pertama adalah ya, price kalau reject support dia akan menuju ke resisten. Sekali lagi saya ulang ya, hukum yang pertama. Price kalau reject support akan menuju ke resisten, atau sebaliknya, kalau reject resisten akan menuju ke support. Oke, ini adalah hukum selanjutnya. Oke, hukum yang kedua adalah price kalau break resisten maka dia akan menuju next resisten. Price kalau break support dia akan menuju ke next support. Oke. Kalian harus hafal dua hukum itu. Sampai sini paham atau nggak paham? Tolong komen rame-rame sekarang juga. Saya pengen tahu. Yang hadir wajib komen pakai emot. Pakai emot. Tolong serius ya. Saya kalau kalian nggak responsif, nggak serius, saya langsung end live. Kali ini saya agak sedikit kejam. Oke, good. Terus komen. Semuanya yang hadir harus komen. Nggak komen, berarti nggak paham. Oke ya. Oke, kalau sudah paham sampai sini, kita akan lanjut yang namanya storyline. Oke, storyline. Sebentar ini coba saya pengen tahu. Nggak komen karena lagi pipis. Bro, alamak. Coba sekarang gini, saya pengen tahu, adakah di antara kalian
yang pernah belajar storyline? Coba komen. Adakah yang pernah belajar tentang yang namanya storyline? Komen dulu. Belum? Yang belum bilang belum, yang sudah bilang sudah. Saya pengen tahu, semuanya wajib komen ya. Jadi saya tahu gitu loh, kalian tuh kapasitasnya sejauh mana gitu. Berapa banyak yang tahu, berapa banyak yang nggak tahu gitu ya. Itu maksud dan tujuan saya. Ayo, mana komennya yang lain ini? Harus komen, semuanya harus komen ya. Saya absen betul-betul ini, saya hitungin berapa orang. Oke, pernah, ada yang pernah. Terus, lanjut, baru satu orang yang bilang pernah. Belum apa kan? Nanti kalian akan percaya begitu saya tunjukkan di chat. Semua yang saya omong ini semuanya adalah benar. So, saya pengen tahu betul kalian itu paham atau enggak. Nah, telat baru sampai rumah. Ya, yang telat ya berusahalah semaksimalnya untuk bisa memahami. Ya, tapi lainnya jangan berhenti, kalian lanjut terus. Dan yang belum komen wajib komen, cepat. Harus responsif, Belum, oke. Ya. Storyline, oke. Storyline itu adalah pergerakan level by level. Oke, sekali lagi saya ulang. Storyline itu adalah pergerakan level by level. Ya. Nih ya. Maksudnya pergerakan level by level itu adalah begini kawan ya. Bila price datang dari support monthly, maka dia akan menuju ke resisten monthly. Begitu juga sebaliknya, kalau dia datang dari resisten monthly, dia akan menuju ke support monthly. Lalu di weekly pun sama, ya, apabila price datang dari support weekly, dia akan menuju ke resisten weekly. Begitu pula sebaliknya, kalau price datang dari resisten weekly, akan menuju ke support weekly. Lanjut ke daily pun sama, dari support akan menuju ke resisten, dari resisten akan menuju support, ya. Nah, hinggalah sampai H4 dan H1, S4 and S1. Itulah storyline. Sampai saat ini paham ya yang saya maksud dengan storyline, kalian paham ya? Coba komen lagi, paham atau nggak paham? Cepat, yang responsif teman-teman. Paham. Oke. Paham. Terus saya perhatiin ini mana yang belum komen. Yang rajin komen pun saya akan perhatiin. Maka dialah nanti insya Allah yang menjadi orang-orang yang akan hebat dalam dunia forex. Yang nggak komen pasti dia cuma sambil lalu lah, nggak serius. Oke. So selanjutnya saya akan terangkan fungsi-fungsi daripada time frame ya. Untuk time frame monthly dan weekly ini adalah merupakan main direction. Mati listrik pula itu dia. Oke ya. Sekali lagi saya ulangi ya, untuk time frame monthly dan weekly itu merupakan main direction pada saya ya. Sebentar. Oke ya. Lalu untuk time frame daily itu merupakan kontrol daripada direction. Lalu S4 itu merupakan kontrol daripada daily dan S1 merupakan kontrol daripada S4. Oke. Paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Jadi main direction itu akan dikontrol oleh daily akan dikontrol oleh S4 dan S4 akan dikontrol oleh S1 gitu ya kira-kira. Paham ya?
Ayo komen terus, harus rajin komen pakai emot, komennya ingat, komennya pakai emot, tapi mesti cepat. Klik, 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 mainkan jarimu, cek, 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 gitu ya. Oke. Adakah yang paham kenapa daily itu untuk control direction? Adakah yang paham? Adakah yang paham kenapa daily itu untuk control direction? Ada pergerakan hariannya ya Bang. Oke, mendekati, betul. Tapi kurang pas, jauh nggak pasnya sih, karena time frame besar. Oke, belum. Apalagi? Jawab aja, nggak apa-apa, sebisa-bisa kalian. Tapi pakai emot kalau bisa. Maaf, aku nggak bisa komen karena sambil bawa mobil. Oke. Karena kita main intraday boleh, tapi semuanya bukan itu ya. Oke, sebelum itu, saya akan jelaskan namanya storyline daripada perjalanan price ya. Untuk menentukan harga arah market di minggu itu ke bulan. Oke ya, saya akan jelaskan seperti itu perjalanan storyline price itu sendiri ya. Dan kalian perlu ingat pasti nih, tolong perhatikan tadi kita sudah belajar dua hukum ya, dua hukum SNR. Lalu selanjutnya kita ada lagi rule yang menyatakan bila bermula sebuah perjalanan akan ada yang namanya roadblock ya, akan ada yang namanya apa? Roadblock. Oke, yaitu level yang akan menghalangi perjalanan harga dekat storyline. Oke. Apa itu roadblock? Saya ulang ya, roadblock yaitu level yang akan menghalangi perjalanan harga dekat storyline. Oke. Nah, ini akan saya tunjukkan dengan gambar. Oke. Bentar ya. Oke, jadi kalau melibatkan perjalanan storyline dari monthly ke monthly. Sebentar, jadi sebelum ke situ dulu lah. Nah, sini dulu ya. Jadi akan seperti ini, kalau melibatkan perjalanan storyline dari monthly ke monthly, maka akan ada roadblocknya yaitu time frame weekly. Oke, saya ulang ya. Kalau melibatkan storyline dari monthly to monthly, akan ada roadblock yang namanya weekly. Sekarang pertanyaannya saya adalah, kalau melibatkan perjalanan storyline weekly to weekly, roadblocknya ada di mana? Coba komen. Komen dulu. Komen terus, cepat, cepat, cepat. 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 Saya menunggu kalau sampai ada yang salah ini. Tapi betul semua. Betul semua. Yaitu daily bro. Betul ya. So, dia roadblock dia ada di daily. Kok malah jadi huruf kecil? Daily ya. Daily. So, kalau melibatkan storyline daily to daily, roadblock dia ada di mana? Coba komen. Roadblock dia ada di mana? Daily to daily. Cepat. Cepat. Komen. 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 Oke, betul. S4. Oke. Kalau S4 to S4, roadblock dia ada di mana? Coba komen cepat, cepat. Cepat. S4. Ini kok ada yang jawab TFM 5. Allahu Akbar. Dimas. Keliru ya Dimas ya. Oke, ayo komen, komen, komen. Cepat, cepat. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. M15 salah Adi ya. Salah, salah. Oke, Adi salah ya. Yang betul adalah S1. Oke? Oke ya.
So, untuk S1 to S1 saya nggak pakai karena ini adalah merupakan akhir daripada storyline yang saya pakai untuk analisa. Sebab saya adalah swing trader, saya nggak pakai time frame di bawah S1. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke. So, ramai orang cakap S1 adalah kontrol daily. Sebab apa? Harian itu pergerakannya adalah daily to daily. Oleh karenanya, kontrol di S4 itu untuk harian. Ya, paham ya? Sampai sini paham ya? Komen dulu semuanya ramai-ramai sekarang juga. Wah, paham ya? Paham. Oke. So, sekarang kita masuk di sini, teori bergambar dengan storyline. Ini masih bergambar, kita belum masuk ke dalam chart, tapi nanti ketika kamu dalam chart, kamu akan termangu-mangu ya. Gitu. Oke, so standby semuanya dan keep tapping ya. Keep tapping. Oke. So, setiap time frame itu saya letak warna yang berbeda ya. Time frame monthly, ini kalau saya mapping pakai trading view, saya akan pakai warna yang berbeda-beda ini. Ya. Monthly saya akan gunakan warna hitam, weekly saya akan gunakan warna ungu atau purple. Daily saya akan pakai warna biru ya, seperti itu, dan S4 saya akan pakai warna merah. So, sekarang storyline bermula dari titik ini, teman. Kelihatan nggak ini? Coba komen dulu, kelihatan nggak ini? Kalau nggak kelihatan, saya ganti warnanya. Komen dulu, kelihatan nggak ini? Ini kita mau mulai storyline. Halo, komennya mana? Kok lambat? Kelihatan. So, price datang menuju resisten monthly, lalu reject, ya. Berdasarkan teori yang tadi kita sudah pelajari, kalau price reject resisten akan menuju kemana? Coba komen sekarang juga beramai-ramai, saya pengen tahu. Salah nggak apa-apa. Ayo komen. Larry salah. Reject loh ini. Kalau reject resisten akan menuju kemana? Weekly salah. Resist berikutnya pun salah. WBB, IBOR salah ya. Resisten daily salah. Banyak yang belum tahu. Support daily salah. Support terdekat salah. Oke, komen terus saja. Jadi saya tahu nanti kalian itu benar apa salah. Komen semuanya. Komen semuanya. Ya, oke ya. Yang benar adalah akan menuju next support, gitu ya. Nah, ini kan monthly. So next supportnya di mana? So monthly, kan begitu ya. Oke. Teori tadi kita udah belajar begitu, betul nggak? So monthly ini akan menjadi destinasi dia. Oke. So dia akan menuju ke bawah sini. Tetapi tadi kita juga belajar ada yang namanya roadblock. Betul nggak? Betul nggak? Coba komen rame-rame. Betul nggak? Ya, betul ya. So, price akan menuju destinasi yang pertama kali ada di dalam otak kita. Kalau kita melihat price itu reject daripada resisten monthly atau support monthly, dia akan menuju ke arah selanjutnya support ataupun resistennya. So ini dari resisten, so otak saya akan berpikir dia akan sampai di destinasinya yaitu support monthly. Tetapi dalam perjalanannya dia akan menghadapi roadblock weekly. Yaitu di mana? Coba komen. Roadblock weekly-nya ada di mana dari gambar ini? Coba komen. Dari huruf RW, RD, SD, SW ini.
Komen. Komen, RW salah. Daily salah. RW salah. RW salah. SD lagi pula salah. Oke, salah ya. So, kalian salah semua. Oke, kalau bilang RW, RD, SD salah. Yang betul dia akan menuju ke support weekly. Itulah roadblock, kawan. Kan tadi udah dijelasin, ya. Dia akan menuju ke support weekly. Itulah gambar akan menjadi seperti ini. Teng teng gitu, teman. Oke? Dia menuju support weekly, dia pun reject support weekly. Bila reject support weekly, price mesti habis sampai mana? Coba komen sekarang juga ramai-ramai. Kalau ini sampai keliru, memang kalian harus digetok kepalanya. SD mula Allah, RW mula astagfirullahaladzim. Ya, aduh, Raisa lagi di luar pula. RD ini bro, udah jelas nih, lainnya pun sampai RD. Ada yang jawab SD ya, sampailah resisten daily. Ya ingat, roadblocknya apa? Weekly itu, weekly roadblocknya resisten, roadblocknya adalah daily. Kalau dia dari support, maka roadblocknya adalah resisten daily. Jadi bukan SD. Lagian udah dikasih clue, ini gambarnya ngaceng ke atas, masa nggak lihat? Oke? Oke, ya. Tetapi roadblocknya betul, tetapi kalau reject support weekly, dia mesti habis di mana? Habisnya sekarang saya jawab. Habisnya di mana? Komen dulu rame-rame sekarang juga. Komen dulu sekarang. Habisnya di mana? Ada yang tahu nggak? Jangan-jangan nggak ada yang tahu nih. Komen cepat-cepat, responsif. Go, 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 go. RW, SMN, salah. RW betul ya, oke ya, tidak tahu. Oke. Yang betul adalah destinasi dia adalah resisten daripada weekly, oke. Tetapi price tidak serta-merta langsung support, reject support, dia akan lanjut langsung ke resisten weekly, tetapi adanya roadblock yaitu resisten daily. Sampai di sini paham atau nggak paham? Coba komen rame-rame lagi. Let's go. Cepat. Kurang paham, Bibi, kenapa kurang paham? Kurang paham? Allah. Coba yang kurang paham, Bibi sama Kang Roti. Di sebelah mana kamu kurang pahamnya? Komen. Belum paham juga itu, R Sonita. Yang lain mana komennya? Ayo tolong komen semuanya. Kan tadi kita sudah belajar teorinya. Allah, kok bingung pula WF-DAC itu. Yang bagian habisnya. Kan ini reject support weekly ya. So, dia akan habis di resisten weekly. Paham ya? Habisnya mesti di resisten weekly. Paham? Memang tadi kita bicara awal dari monthly, tapi ini proses menuju ke destinasi monthly gitu loh. Paham nggak? Paham ya? Gitu dong. So, sekarang bila reject resisten daily, perhatikan pertanyaan saya. Bila reject resisten daily, price akan habis dekat mana? Komen. Komen lagi rame-rame. Terus, komennya. Saya mau lihat ada yang salah apa enggak.
Betul semua, pandai. Wah, salah juga Andi Gunawan. Oke, gak apa-apa. Oke, yang salah gak apa-apa ya. Kita mesti belajar dari kesalahan baru nanti pandai. So, dia akan menuju ke support daily gitu ya. So, dia habis di dalam support daily. So, dari sini kita bisa lihat bahwa storyline daily to daily sudah settle. Oke? Kalau sudah settle, dia boleh pergi kemana? Pergi apa? Dia boleh pergi kemana coba? So, dia akan finishkan destinasi dia ke weekly. Paham ya? RW ya, resisten weekly. Sekarang storyline weekly to weekly sudah settle. Oke. Kalau sudah settle, dia boleh pergi kemana teman-teman? Komen. Kalau weekly to weekly sudah settle, dia boleh pergi kemana? Komen rame-rame sekarang juga. SD salah. Rumah, apalagi rumah? Oh, Ermanli salah. SD salah. Ermanli salah. SW salah. Ayo komen lagi. Komen lagi rame-rame. SW salah. Mesti diulangin juga. MN apa yang jelas Kang Mas Arati? RMN salah. Resisten Monli salah. Ya. RW salah. TMB apaan? Nggak ada TMB. Raisa. SD salah. Koreksi pun salah. So, jawaban dia kalau sudah settle weekly ke weekly, dia akan menuju ke habis di destinasi dia, yaitu support dari monthly. Itulah storyline, kawan-kawan. So, sampai di sini. Kalian ngerasa nggak ini ilmu sangat berharga? Coba komen rame-rame sekarang juga. Habis ini kita akan buktikan di dalam chart. Kita akan buktikan di dalam chart. Betul nggak teori ini? Oke? So, kalau ada yang baru follow, belum masuk komunitas, tolong join ya. Linknya ada di bio, gratis. Oke, sebab saya live pertama kali, saya infonya di dalam komunitas. Dan akun TikTok saya akan pakai beberapa. Jadi kalian biar nggak ketinggalan info, saya live pakai akun yang mana ya. Oke, sekarang ini semua udah paham ya? Kalau udah paham semuanya, saya akan masukkan ini teori ke dalam praktek chart. Paham semuanya? Ini mata saya jereng nih, ini kamera itu liatin komen. Paham ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam chart. Kita mulai, saya cari ya, saya udah siapin materinya. Dan saya sudah ada lukis-lukis ya. Nah, nih, lukis-lukisan saya kelihatan semua nggak? Kelihatan ya. Oke, musik saya habis. Ntar saya minum dulu. Oke. Saya akan potong ini chart di sini. Kelihatan nggak sih itu? Kelihatan ya. Kalian fokus ya, perhatikan baik-baik sebab ini sudah terlanjur banyak garisan-garisan. Saya akan perbesar garisannya, thickness-nya.
Sorry. Oke, sini dulu lah. Oke ya. Saya sudah potong cat di sini. Terus kita akan awali ya, kita utamakan directionnya yaitu monthly dan weekly. Saya akan prioritaskan monthly dulu. Tapi kalau monthly-nya serabut atau nggak jelas, baru saya akan buka weekly. So setiap kali saya mapping, saya akan selalu mulai dengan time frame besar, time frame direction. Oke. Untuk mapping, kalau kalian belum terbiasa dengan candlestick, kalian ubahlah dengan line chart, teman-teman, ya. So, sekarang nampak ini price, ini sedang reject support, ya. Dia akan menuju kemana? Coba jawab dulu. Kalau reject support, dia akan menuju kemana? Tadi teori yang sudah kita pelajari, komen semuanya rame-rame. Alamak, Andi salah lagi pula. R apa Bibi? R apa Anas? R apa saya Bima Sakti? Lari salah, bukan R berikutnya. RW salah. Apa ini Mas Munar jawabnya? Mana tadi Mas Munar? Ntar buat cek betul ini. Mana Mas Munar tadi? Kok hilang komennya Mas Sunar? Ketimpa lah ini. Oke ya, salah ya, RW salah. Apa yang dihapus, Arif? Keresis atasnya salah. Oke, yang betul adalah menuju resisten monthly ya, yang terdekat. Nggak bisa komen Bang Alek. Maksudnya apa meneh iki? Oke, so dia akan menuju ke resisten. Tadi teori kita kan bicaranya begitu kan. Oke, price ini reject kan, naik kan. Dia akan menuju ke resisten monthly. Betul kan? So, kita tandai level resisten, yaitu di sini dan di sini. Monthly punya kan? Warna hitam, ke bawah. Warnanya hitam. Nih ya, monthly, oke? Menuju ke atas, oke. Udah kita tandai, sekarang kita balik ke dalam candlestick dan kita akan coba start perjalanan daripada candle ini. Ya, abaikan garisan yang lain ya. Hanya yang hitam tuh hitam dulu. Ini kan kita baru mau mulai ceritanya. Kita lihat ya, nampak ya pergerakannya ya. Oke, touch. Nah, di dalam monthly, resisten monthly, dan kita tahu sekarang ini dengan kondisi yang terkini ada rejection di resisten monthly. Kalau ada rejection seperti ini, price akan menuju kemana? Coba komen lagi yang semuanya rame-rame sekarang juga. Biar betul-betul paham, saya suruh kayak gini. Ya, let's go. SB, Andi Gunawan keliru, Sinyo keliru. Edi Rosadi keliru. Terus komen terus, Tegar keliru. Itu RD salah, SD salah, SW salah. Ya, saya sebutin SW salah pokoknya. Komen kadang hilang emang ya. Oke. SW salah. Oke. Oke ya. So, mana yang belum komen ini? Udah semua? Pada males komen. So, dia akan menuju ke
support monthly, bro, mas, bro. Paham ya? Nah, gitu. Oke, ke support monthly. Terus kalau ke support monthly, dia akan ada roadblock di mana? Komen sekarang juga. Komen sekarang juga. Roadblocknya di mana? RW salah. RW salah, SD salah. Monthly R salah. Apalah ini, masih belum banyak yang paham rupanya. Oke, yang betul adalah support weekly. So, kita beralih ke time frame weekly. Terus, apa yang kita perbuat teman-temanku sekalian? Kita ubah lagi ke line chart. Kita pertebal dulu, sini lekuk. Ingat nggak tadi bentuk-bentuk SNR? Ingat nggak? Kenapa saya garis di sini? Ingat nggak? Ini lekuk. Ada nggak tadi lekuk? Komen, ada nggak tadi bentuk dalam realita? Ingat ya? Ah, gitu dong. Saya udah bilang ini semua penting. Ini bener-bener daging bro. Gue bagi bro. Oke ya. So kita tandalah support daripada time frame apa? Weekly. Ya. Kita udah tanda bro. Kita udah tanda. Ini support. Sekarang kita balikin kepada candlestick chart. Dan kita terus play. Oke. So kalian nampak roadblock dia adalah support ya, tapi dua roadblock ini terbreak kan. So kalau ada yang kondisi terbreak gini, saya akan hapus yang atas dulu. So saya akan prioritaskan yang bawah, kecuali kalau yang bawah ini ketika dia naik dia akan ngebreak, maka kita pakai. So, price sekarang reject dalam support weekly. Akan menuju kemana kawan-kawan? Coba komen sekarang juga. Let's go. Saya pengen tahu. SD pula. Ya. Menuju kemana kok RD tuh? Yo. Bawah pula Erwin. RW yang betul. Aduh, ya RW. Inilah resistennya. Saya oleh sebab itu tadi saya padam yang atasnya sebab saya pakai prioritas yang terdekat. RS pula ini rumah sakit. Mana ada RS? Oh, typo paling ya, RW. Oke, RW. So, kita tengok perjalanan dia, kawan-kawan. Kita tengok. Nampak dia reject. Betul tak betul kawan? Betul tak betul? Coba komen. Betul ya? Sampai di sini teori kita sudah mendekati kebenaran. Betul nggak? Coba komen semuanya. Betul nggak? Sampai detik ini teori kita mendekati realita. Betul nggak? Betul ya? Jangan bahas dulu SPR atau apa-apa. Ini storyline. Kamu harus paham dulu bro storyline. Baru bicara yang detail-detailnya nanti.
lupakan semua, tolong semuanya otaknya itu bagaikan gelas kosong gitu loh bro, dikosongin dulu aja ya. Kenapa tak bisa komen? Bisa, itu dia. Ya tapi minta nilainya, gaskan dulu ah. Buat 30K, let's go. Ayo, break dulu 1 menit, kalian typing like sampai 30K. Nggak 30K aku nggak mulai. Arah tren gimana Bang Ziki? Erwin, kamu terlambat sih. Dengerin aja, berusahalah paham sepahamnya kamu bisa. Ngetiknya agak dispasi biar kekirim. Oh ya, mungkin biar nggak disangka spam ya. Ayo, cepat 30K, baru saya lanjut. Saya nggak ngerti lah itu, nggak bolehnya kenapa ya. Let's go 2K lagi, 1K lagi. Sebab ini teori akan menjadi realita. Oke. Ini masih sulit teman, masih jauh. Ini kita masih baru storyline. Banyak yang kalian harus pelajari. Itu aja saya udah pelajari semua, masih keliru-keliru. Oke ya, udah 30K, kita mulai kembali ya. Typing-typingnya tetap jalankan sambil dengerin ya. So, perjalanan daripada support weekly ke resistance weekly settle. Betul nggak? Sedangkan tadi direction price adalah reject daripada apa? Resistance monthly. So, kita lanjut perjalanannya, teman-teman. Nampak apa yang akan terjadi? Nampak nggak ada di sini? Monthly, dia sentuh monthly. Sesuai nggak dengan teori kita tadi? Coba komen semuanya rame-rame sekarang juga. Let's go, komen bro. Sesuai. Gitu bro. Sesuai bro. Bro. Oke, sesuai. Sekarang kita lanjut nih. Lanjut nggak nih? Komen dulu. Lanjut nggak nih? Oke ya, kita lanjut sekarang. Dia reject apa ini bro? Komen. Dia reject apa ini bro? SM ya, support monthly. So dia akan menuju kemana? Komen rame-rame sekarang juga. Ini kita akan buktikan apakah teori akan sesuai dengan reality. Nah, gitu loh. RW salah. Andi ini dari tadi mabuk. Ini Bayu salah. RW salah ya. Atas lagi. Aduh. Oke, yang betul adalah RM. Andi yuk, fokus ya Andi yuk. Masa salah-salah terus. Let's go. Gak apa-apa ya, disebut nama ya, biar semangat untuk lebih pandai. Oke. RM yang betul. So, kita mesti balik ke time frame monthly dulu. Oke, saya tanya. Ini boleh ditanda nggak resisten ini? Nih. Monthly loh ini. Boleh ditanda nggak? Komen dulu. Boleh. Oh no, tidak kawan-kawan. Jawabannya adalah tidak. Tahu apa sebabnya? Ini belum close candle daripada monthly.
So, bisa jadi dia naik balik tidak menjadi resisten. Ini candle sedang berjalan, nggak boleh ditanda. Paham atau nggak paham, teman-teman? Nah, betul Andi. Belum close. Kalau SNR kita nggak ambil shadow ya, body, semuanya body. Oke? Paham. Nah, oke. So, sekarang weekly, resisten monthly itu kita tanda yang pertama kita ubah. Kalau kalian kesulitan pakai, kalau saya sudah hafal dia pasti sini, gitu ya. Kalau kalian kesulitan, nah rubah menjadi line chart. Terus yang berikutnya sini, berikutnya lagi mana? Atasnya sini. Warnanya kok purple. Paham ya sampai sini ya? So sekarang price reject support monthly kita sudah paham dalam otak kita bahwa dia akan menuju ke resisten monthly. Tetapi, ya kan? Dalam perjalanannya dia akan menghadapi atau akan dihadang oleh roadblock yang namanya time frame berapa, teman-teman? Coba komen sekarang juga. Let's go. RW ya, resisten weekly. So kita mesti pindah ke time frame weekly. Nah, gitu dong. Pandai kalian berarti. So, untuk weekly tadi kan yang di breakout ini. So, ini support yang di breakout akan menjadi resisten. Itulah sekarang baru boleh kita sedikit-sedikit ke yang lebih detail. Support become resisten. Ini yang pertama. Oke. Yang kedua, kita ubah ke line chart. Nah, ini leko. Boleh nggak digambar? Komen dulu sekarang rame-rame. Boleh nggak leko? Boleh. So, saya tanda weekly di sini. Dan di dekat resisten monthly yang baru pun ada resisten weekly, tapi ya udahlah biarin aja ya. Oke, weekly. Terus apa namanya? Kita lanjutkan perjalanannya. Yang ini udah hapus ya, sorry. Ini hapus kan, ini udah selesai. Ya, so dia lanjutkan perjalanannya. Nampak dia reject kawasan resisten daripada monthly. Betul tak betul? Coba komen dulu semua rame-rame. Komen. Betul nggak betul? Betul. Nah, kalau dia reject resisten weekly, maka dia akan menuju ke mana, teman-teman? Komen sekarang juga. Loh kok iya bener ya. SD salah ya. Oke. SM salah. Kan tadi perjalanannya dari support monthly kok SM. SW yang betul. So, kawasan SW ini ada di sini.
Ya, besar dia. Ini SW-nya. Oke. Zone dia besar pakai shadow-nya. Oke, sekarang kita so tadi dari level hitam sudah sampai level hitam ya. Sekarang kita mainkan. Mainkan. Sampai sini, sekali lagi saya tanya, teori kita become reality atau tidak? Coba komen semuanya ramai-ramai sekarang juga. Reality. Oke, ya. Mantap tak mantap ilmunya? Coba komen. Mantap tak mantap? Senyum kalian harusnya. Ya, nah sekarang kalian nampak nggak ini? Resisten di break. Teorinya apa? Kalau resisten di break dia akan kemana? Komen dulu rame-rame sekarang juga. Resisten weekly di break akan menuju kemana? RM, salah dulu, jangan langsung RM, yang betul Andi tadi tuh. Sama Dandin terus apa lagi tuh, yaitu next resistance. Ingat teorinya. Resistance di break akan menuju ke next resistance. Tapi bisa jadi memang kalau weekly terbreak dia akan terus ke monthly. So kita tengok sama-sama nih. Nampak? Weekly dulu, jangan lompat-lompat ya. So dia reject lah di lekuk ini. Oke? Kalau reject resisten weekly, price akan menuju kemana teman-teman? Coba komen beramai-ramai sekarang juga. SD salah, alah, Andi mabok, Bayu mabok. SD salah. Oke, yang betul adalah akan menuju kepada support weekly. Support weekly ada di mana? Sini, boleh kan? Terus sini. Boleh, terus sini, baiklah. Sini juga boleh. Oke? Harap paham ya sampai sini. Paham nggak? Yang salah-salah komen, yang salah-salah doang komen. Paham nggak? Ya, oke ya, saya lanjut play. So ini sudah nggak pakai ya. Oke. Nampak nggak? Dia presisi reject support monthly. Nah, itulah kalian harus bermain-main probabilitas. Jangan konyol. Oh ini support monthly, full margin. Nggak taunya sampai next support. Mati kalian nanti. Paham ya?
Tuh Mas Bro, tapi ada caranya sih untuk tahu itu. Tapi nggak sekarang saya bagi taunya. Oke. Kebablasan. Aduh, sayang sekali. Oke. Teori kita become reality nggak teman-teman? So, nih ya. Perjalanan dari support monthly menuju ke resisten monthly. Senang nggak senang? Coba komen dulu teman-teman. Senang kalau memang mendapat ilmu ini sangat menyenangkan buat kalian. Komen ramai-ramai. Teori become reality. Oke, ada tambahan lastnya adalah nih. Resisten monthly terbreak akan menuju kemana? Next resistance, yaitu adanya di sini gitu ya. Itulah sebab price terus lari mengejar resisten monthly gitu kawan-kawan. Oke. So storyline kalian mestinya harus sudah jelas ya. Baiklah men. Oke ya, so semua teori will become reality, ya kan? Kata Demian, sempurna. Betul ya? Kata pesulap Demian, sempurna, gitu bro. Oke ya. So, itu aja teman-teman yang saya boleh bagi pada siang hari ini. 1 jam lamanya saya sudah berbagi ilmu ini kepada kalian. Semoga semua pada paham, semoga ilmu ini bermanfaat. Tolong diingat-ingat ulang, dikaji ulang, dan lakukanlah yang namanya backtest. Oke? Mudah-mudahan nanti ini admin lakukan recording, nanti saya akan posting lah ya. Oke, makasih sama-sama. Next bakal ada lagi nggak? Tergantung. Oke, bukan buat margin tipis ini mah. Oh, ada caranya, next level. Ini baru storyline bro, gitu ya. Tapi yang terpenting saya tunjukkan kalian bahwa teori yang saya ajarkan become reality. Ya, oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. So,